ketika melihat seseorang melakukan kemungkaran, maka wajib untuk mencegah, kalau bisa dengan tangan, dengan kekuatan. Wabil lisanih, dan dengan lisan. Nah, saya wajib menyampaikan dengan lisan hal ini. Kalian suka gak suka itu apa urusan kalian sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nadharu, dan adapun melihat, memerhatikan, ilaihi kepada yang haram, ilaihi kepada yang haram, fi halil bai'i, di saat transaksi atau di saat menjual, wasyira'i, dan membeli, wal akhdhi, dan mengambil, wal ata'i, dan memberi, wat tatyibih, dan mengobati, wat ta'limih, dan mengajar, wa nahwiha, dan sejenisnya atau dan sesamanya, mimma wadi'il hajatih, dari tempat-tempat hajat, fajaizun, maka boleh, liddarurati, karena darurat. Membahas tentang menjaga pandangan di saat tadarus Ramadan. Siapa tahu nanti ketika pulang musallahnya menyediakan tempat untuk tadarus santriwati, tadarus santriwan, atau jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Maka di saat berdesak-desakan dengan jamaah yang laki-laki, tidak boleh melihat jamaah yang perempuan, begitupun sebaliknya. Hal ini tidak khusus ketika tadarus saja, ketika interaksi sosial yang lain juga tidak boleh saling memandang, karena penglihatan ini adalah sumber dari segala kesalahan. Seorang maling semisal itu mengambil targetnya itu karena melihat, coba maling buta kan gak mungkin ngambil sepeda ya, coba maling buta semisal. Jadi sumber dari semua kesalahan adalah mata, dan yang kedua telinga. Maka menjaga pandangan itu termasuk
puasa, ya, termasuk berpahala. Kecuali di saat-saat tertentu seperti jual beli, masuk ke basmalah semisal ke alami. Loh, kok ada yang bukan mahramnya beli-beli, kok kasirnya semisal di basmalah atau di Indomaret atau di toko-toko yang lain, kok penjualnya kebetulan santriwati, yang beli-beli santriwan, yang enggak apa-apa, itu hajat namanya, ya, kebutuhan. Tapi tidak boleh menatap, ya, tidak boleh menatap. Nanti ini kesempatan saya beli-beli, di saat beli-beli boleh melihat perempuan, saya tatap wajahnya, yang enggak boleh, ya. Di saat beli-beli, jual beli tidak apa-apa. Kalau tidak boleh, ribet nanti. Di pasar kan rata-rata yang menjual perempuan, rata-rata pembelinya laki-laki. Nanti kalau diharamkan, dimusuhi orang yang mengharamkan nanti. Jadi boleh, tapi sekadarnya. Di saat memberikan sesuatu, semisal sama orang tuanya, ini nak berikan makanan ini ke tetangga saya. Kemudian yang buka pintu itu santriwati, yang gak apa-apa, gak usah pulang lagi. Loh, kok kembali nak? Iya Umi, soalnya yang buka pintu santriwati, saya takut haram. Ya enggak apa-apa, itu namanya kebutuhan. Yang penting tidak menatap. Tatapan inilah yang membuat dosa. Wa tatyibi, dan mengobati. Ini sudah diartikan, ya. Seorang dokter, biasanya bidan itu kan semuanya perempuan, dan rata-rata dokter itu lebih banyak perempuan. Semisal yang sakit gigi laki-laki, semisal santriwan, yang gak apa-apa diperiksa. Tapi seorang dokter gak boleh, loh ini pasien saya kok tampan ya. Nanti bilang ke perawatnya, perawat, pasien saya ini harus menginap 3 hari ya. Kenapa? Karena wajahnya tampan sebesar. Enggak boleh seperti itu, ya. Sekadarnya saja. Begitupun seorang dokter semisal laki-laki, pasiennya perempuan, maka boleh melihat sekadarnya saja. Dan juga di saat mengajar. Jadi muridnya perempuan semua, ustadznya laki-laki. Ya enggak apa-apa, sekadarnya saja. Ketika ada yang tidur dilihat, disuruh bangun. Yang penting tidak menatap. Begitupun semisal gurunya perempuan, ya, biasanya enggak ada gurunya perempuan, yang diajarkan laki-laki itu biasanya enggak ada. Wa nahwiha, dan semacamnya. Intinya di saat butuh untuk interaksi sosial dengan bukan mahramnya itu diperbolehkan, tapi tidak boleh melampaui batas. Karena ini sudah darurat, sudah dibutuhkan. Lakin tetapi yaktasiruh, mencukupkan, an-nadhiruh, siapa yang memandang, melihat, ala qadril hajati, sekadar hajat. Tapi sekadar hajat, tidak boleh memandang terlalu lama. Biasanya kalau pandangannya itu terlalu lama, itu menumbuhkan rasa. Tidak boleh. Wala yadimu, dan tidak boleh lama-lama dia
an-nadharah untuk memandang min ghairi daruratin tanpa darurat. Semisal ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, jatuh ke dalam jurang, gak ada orang lain. Kebetulan yang jatuh tersebut seorang wanita. Kemudian Ezra lewat semisal, ya. Ezra kebetulan anak soleh. Mikir-mikir dulu Ezra, haram apa boleh ya? Nggak usah nanya, saya nanya dulu ke ustadz saya. Ya sampai kelaparan nanti yang minta tolong dalam jurang. Yang nggak apa-apa ditarik ke atas. Kemudian setelah nyampe ke atas ya lepas. Nggak usah dipegang terus. Dipegang terus kemana-mana. Nggak boleh. Itu sudah keluar dari batas kebutuhan. Wa kadzalikah, dan juga boleh memandang muallim guru. Ya, guru boleh memandang. Innama yubahu, hanya saja dibolehkan, lahu baginya, an-nadharuh apa memandang, alladzi yang yuhtaju yang dibutuhkan, ilaihi untuk memandang. Jadi seorang guru itu boleh melihat santriwatinya ketika mengajar, ketika dibutuhkan saja, tidak boleh memandang. Apalagi guru-guru yang masih jomblo. Makanya banyak seorang ustadz dapat muridnya, itu mungkin karena terlalu lama memandang. Ketika pulangan, gak pulang ke rumahnya, pulang ke rumah santrinya, ke rumah orang tuanya. Itu berawal dari sebuah pandangan. Wa yahrumuh, dan haram alaihim atas mereka yang diharamkan untuk dilihat, alaihim atas mereka, kullihim semuanya, fi kullil ahwali dalam keadaan apapun, an-nadharuh apa memandang, bisyahwatin dengan syahwat. Semisal takut syahwat, minta tolong orang lain untuk menyampaikan salamnya. Semisal ada titipan, ini ada titipan dari orang tuanya, dikasihkan sendiri, ya tidak apa-apa. Tapi semisal khawatir tertarik, maka titipkan ke teman yang lain, disuruh sampaikan. Wala yakhtassu, dan tidak khusus, hadza apa keharaman ini, bil amrodi dengan melihat lelaki tampan. Keharaman tersebut bukan hanya melihat laki-laki yang tampan, apapun yang dilihat, siapapun yang dilihat, ketika dibersamai dengan rasa syahwat, kecenderungan hati, itu haram. Kecuali istrinya, istri kepada suaminya, syahwat gak syahwat ya halal ya. Itu karena sudah halal. Kalau belum halal,
tidak boleh dihalalin dulu. Ini khusus yang sudah lulus ini. Bal bahkan yahrumu haram ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Mukallaf itu apa? Berakal dan sudah baligh. Jadi yang merasa baligh, yang sudah cukup usia, haram an-nadharuh, apa memandang, bisyahwatin dengan syahwat, ila kulli ahadin, kepada siapapun. Gak boleh. Bukan hanya guru pada murid yang haram melihat, murid melihat guru juga bisa haram. Rajulan ialah laki-laki, karena ada siapa ahad, awi mura'atan atau perempuan. Intinya melihat siapapun haram ketika disertai syahwat. Mahraman ialah mahram, kanat ada almar'atu, siapa perempuan, au ghairaha atau bukan mahram. Ini meskipun mahramnya kalau syahwat haram semua ya. Ini kalau dipraktekkan jadi wali semua teman-teman santri. Kecuali siapa? Illa zaujatah, kecuali istri. Kalau istri nggak apa-apa. Awil mamlukatah, atau budak perempuan. Ini dulu. Sekarang nggak ada budak. Atau budak perempuan. Jadi dulu ketika punya pembantu budak itu boleh dilihat. Sekarang tidak ada budak. Allati, yang nanti semisal punya pembantu rumah tangga, kebetulan pembantunya itu perempuan, nggak boleh dilihat-lihat ya, haram. Atau pembantunya laki-laki, kebetulan tampan, masih muda lagi. Jadi yang majikan yang perempuan juga tidak boleh melihat. Ini harus dipraktekkan ini. Di samping seseorang itu bisa melakukan ibadah, yang lebih berat lagi adalah menjauhi maksiat. Semua orang mungkin bisa melakukan ibadah, tapi tidak semua orang bisa menjauhi hal-hal yang dilarang. Allati, yang yamliku, yang dia boleh al-istimta'ah, untuk bersenang-senang, biha, dengannya. Jadi kalau istri tidak apa-apa, kalau suami tidak apa-apa. Selain itu tidak boleh. Walaupun mahramnya tidak boleh ketika bersamai dengan syahwat. Hatta qalah, bahkan berkata, ashabuna, siapa ashab kami, yahrumu haram an-nadharu, apa melihat, bisyahwatin, dengan syahwat, ila maharimihi, pada mahram-mahramnya. Ini pendapat yang jarang. Kabintihi, seperti putrinya. Memandang putrinya itu enggak boleh kalau syahwat. Ini ayah macam apa ini? Wa ummihi, dan umminya. Wallahu, adapun Allah, a'lamu, ialah maha mengetahui.
Kesimpulannya, fasal ini menjelaskan ketika kita tadarus di bulan Ramadan tidak boleh ngelirik-ngelirik kepada hal-hal yang diharamkan. Bukan khusus pada waktu tadarus saja, di bulan Ramadan saja, di waktu apapun tidak diperbolehkan melihat hal-hal yang diharamkan. Wa alal hadirin, dan wajib kepada para hadirin. Hadirin, sekarang ini juga hadirin. Kalian ini termasuk hadirin. Jadi disimak. Dan wajib kepada hadirin yang menghadiri majelis al-qiraati, pada majelis qiraah, majelis ilmu, majelis tadarus sama, idza ra'au, ketika melihat syai'an, sesuatu, min hadhil munkarat, dari hal-hal mungkar ini, dari hal-hal mungkar ini, al-madhkuratih, yang disebut, au ghairiha, atau yang lainnya, ayyanhau, agar melarang, agar melarang. Semisal kita menghadiri majelis tadarus, kemudian ada orang yang saling memandang antara laki-laki dan perempuan, bahkan main mata semisal, maka diberi peringatan, jangan. Kalau bisa, kalau yang diberi peringatan semisal orangnya ganas, kamu kok ikut-ikut saya, nanti saya pukul. Ya jangan pakai tangan. Kalau nggak bisa pakai tangan menasihatinya, pakai mulut saja. Jangan lirik-lirikan. Kalau nggak bisa lagi pakai lisan, yang penting hatinya mendoakan, ya Allah, semoga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyanhau, agar melarang, anhu, dari hal itu, dari majelis, ala hasabil imkani, sesuai kemampuannya. Dakwah itu sesuai kemampuannya. Bisa dengan tangan berdakwahnya. Semisal punya adik, semisal punya kakak, kakaknya ini sudah akrab dengan kita, atau adik, semisal di pondok punya saudara kakak adik, kakaknya soleh atau soleha, kemudian adiknya kebetulan tidak seperti kakaknya, ya kakaknya itu menasehati kepada adiknya sesuai kemampuannya, diberi peringatan dengan tangan, dijewer atau dipukul, tapi tidak boleh terlalu keras. Kalau tidak bisa dengan tangan, bilyadih, dengan tangan, liman qadoroh, bagi orang qadoroh yang mampu. Sekarang ini, dulu Bani Israel itu dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israilah. Ya. Kenapa dilaknat? Kanu la yatanahawna am munkarin. Ya, ada ayat itu kan? Karena mereka tidak mencegah hal-hal yang mungkar. Ada orang bermaksiat dibiari. Sekarang itu marak kolam renang. Ya, di situ laki-laki, perempuan campur semua, kayak zaman jahiliyah. Itu gak menutup aurat. Itu kalau kalian menjadi DPR semisal, atau menjadi kepala desa, itu wajib melarang.
agar ketika mandi di kolam renang tidak campur di satu tempat, harus di tempat yang lain, itu pun harus tertutup. Tidak seperti zaman sekarang, banyak ya kolam-kolam laki-laki dan perempuan mandi sudah nggak tahu nyentuh atau tidak itu. Semoga kita diselamatkan dari hal-hal itu ya. Yang kita pikirkan bukan senang-senang di dunia saja, tapi juga keselamatan kita di akhir. Apa hikmahnya, apa gunanya bahagia di dunia dengan maksiat yang hanya sementara, tapi di akhirat disiksa dengan api yang membara. Panas. Kalau tidak percaya, nanti teman-teman itu api itu panas, ambil korek ya, kemudian tangannya itu dibakar. Gak usah lama-lama, 30 menit saja dibakar, atau 1 jam. Semoga diselamatkan semua. Semoga diberi kemampuan oleh Allah untuk menghindari maksiat. Kalau lewat, duduk, menunduk. Tapi jangan menunduk terus, nanti nabrak tiang. Semisal seseorang tilmid semisal lewat, bahkan banyak santriwati nunduk, kebetulan yang santriwati dari sana lewat juga, nunduk juga. Nah, kalau nunduk terus nanti tabrakan. Ya, nunduk sesekali, melihat ke atas, melihat kanan kiri agar ketika lewat itu tidak nabrak. Itu boleh. Yang penting tidak menatap. Ya, itu saja. Karena yang membuat haram itu adalah tatapan, bukan hanya sekedar melihat sepintas. Kalau melihat sepintas itu namanya rezeki. Tapi ketika melihat sepintas kok gak noleh sama sekali, itu bukan rezeki, tetap haram. Ketika melihat seseorang melakukan kemungkaran, maka wajib untuk mencegah. Kalau bisa dengan tangan, dengan kekuatan. Wabil lisanih, dan dengan lisan. Nah, saya wajib menyampaikan dengan lisan hal ini. Kalian suka gak suka itu apa urusan kalian sudah. Ustadz saya gak suka, Ustadz kenapa? Karena tidak diperbolehkan melakukan hal ini, ya terserah. Yang penting kita melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi. Tidak mungkin seseorang itu disukai semua orang, gak mungkin. Ya. Jangankan melakukan keburukan, melakukan kebaikan saja ada yang tidak suka. Yang penting Allah suka dan orang-orang yang baik suka. Itu enak. Disukai, tidak disukai orang-orang munafik, ya nggak perlu, nggak butuh. Yang perlu itu disukai orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak suka ghibah. Ciri-ciri orang munafik itu orang yang suka ghibah. Apa ghibah itu? Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Itu kalau benar. Kalau salah, itu namanya menuduh. Oleh karena itu, hidup di zaman sekarang itu yang selamat orang yang tidak banyak bicara. Ya, itu selamat sudah. Ketika ditanyakan oleh orang lain, dari mana? Dari pondok. Sudah cukup. Dari mana? Saya dari pondok. Di pondok itu saya begini, ketemu orang ini, wah begini, saya ceritakan. Orang lainnya begini, wah itu gak selamat itu.
Dari mana? Dari pondok, cukup. Kamu tidak makan, kenyang, cukup. Kamu tidak makan, saya ini begini, perut saya gimana ya, masakannya, wah banyak cerita ya. Itu sudah ciri-ciri yang gak selamat itu. Salamatul insan fi hifdili, keselamatan seseorang itu ketika menjaga lidahnya, tahan lidahnya, insya Allah selamat dunia akhirat. Biasanya ini kalau tilmidah semisal nanti ketika lebaran shopping, semisal beli baju, itu setelah beli baju nyampe rumahnya ceritanya seharian itu gak selesai. Kamu belinya berapa, warna apa, itu masih chattingan sama temannya, berapa harganya, beli di mana, ini ngetren atau tidak ya, itu ceritanya nggak selesai seharian itu. Anehnya santri putra ikut-ikutan seperti itu sekarang ya, curhat bajunya gimana ya, ya nggak usah banyak-banyak, sudah beli baju, sudah cukup. Wabil lisan, dan mencegah dengan lisan, liman bagi orang, ajazah yang dia tidak mampu, anil yadih dengan tangan. Saya kalau memberi peringatan dengan tangan, semisal kebetulan yang mau memberi peringatan naif, yang melanggar semisal Zidan, semisal contoh ini, kalau memberi peringatan dengan tangan saya bisa dilempar, kata naif. Mas Zidan, kenapa? Jangan tidur, waktunya ngaji. Kamu berani ya? Diambil sama Zidan, tak lehernya dilempar. Itu kenapa? Ya karena naif tidak mampu untuk memberi peringatan dengan tangan. Ya harus beri peringatan dengan lisan. Semisal naif adalah anak yang soleh ya, memberi peringatan orang-orang yang nakal itu dengan lisan. Semisal naif sendiri yang tidur, naif sendiri yang tidur, ya beri peringatan dengan tangan ya. Karena Zidan tidak takut dengan naif. Wa qadarah, dan mampu dia, dan dia mampu ala lisan, menggunakan lisan. Ketika mencegah kemungkaran mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan lisan. Wa illa, apabila tidak mampu juga, semisal kita lewat di tempat orang-orang melakukan maksiat, di situ ada orang kuat, orangnya besar-besar, kita sendiri lewat klutuk semisal. Kita sok gagah, wah saya harus cegah kemungkaran ini. Datang ke tempat yang di situ banyak orang kuat-kuat. Hei para maksiat, berhenti dari maksiat kalian, berhenti meminum minuman yang dilarang. Wah, kok ada ingusan ini, sok dakwah di sini. Kita cincang kita, langsung dilempar ke sungai. Itu namanya kebablasan. Dakwah bukan tempatnya. Kalau tidak mampu jangan sok mampu. Tapi kalau mampu kok tidak mencegah kemungkaran, itu namanya orang yang berani berdosa. Jadi tugasnya wali kota, tugasnya siapa? Ya kepala desa, bahkan tugasnya kepala keluarga itu agar
mencegah keluarganya untuk tidak melakukan maksiat. Kalau ada yang pacaran dicegah, wajib, bukan sunnah lagi, wajib. Ketika tidak mampu, falyungkir, maka hendaklah dia ingkar, biqalbihi dengan hatinya. Dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu. Tidak mampu terus sudah. Imannya tidak kuat, tidak bisa, tidak mau mengambil resiko. Saya tidak mau berdakwah Ustaz, saya tidak mau menyampaikan kebenaran Ustaz, saya tidak mau mencegah dengan tangan Ustaz. Kenapa? Saya takut banyak musuhnya. Tidak, imannya masih belum kuat, tidak mau mengambil resiko. Maka cukup hatinya tidak terima. Saya tidak terima hukum-hukum Allah dilanggar. Itu hatinya. Berarti masih ada iman sedikit. Wallahu a'lam. Ini bukan wallahu a'lam, bukan selesai. Wallahu, adapun Allah a'lamu, ialah maha mengetahui. Selesai kok bahagia. Masih jam berapa? Oh, masih lama. Sabar. Kita puasa. Tidak boleh ngersuloh. Tidak boleh ngeluh. Ya, perjuangan. Ya. Mencari ilmu itu sama halnya mencari pintu surga. Man salakah tariqan, barang siapa yang melalui jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di jalan itu adalah proses mencari ilmu, sahhalallahu tariqan, maka Allah memudahkan baginya, sahhalallahu tariqan ilal jannah, mudah mencari surga. Nah, anggap sekarang kita proses mencari surga, mencari pintu surga. Enak ya, kalau ngaji itu enak, adem, tenang, sejuk, bahagia. Tugas-tugas PAS itu hilang semua. Tugas-tugas daurah, hafalan, disuruh setoran, hilang semua. Pokok kalau ngaji seperti ini enak. Yang punya dendam sama temannya hilang semua. Barokahnya ngaji. Kalau ngaji, nazalat alaihi musakinah, turunlah ketenangan hati. Kok ngaji tak tenang hatinya, berarti hatinya kotor. Perbanyak istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Perbanyak itu agar hatinya tenang. Khususnya di bulan Ramadan. Ada tambahannya ya kalau di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk. Ighfir lidzambal adim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ada lagi tambahannya, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu diulang-ulang. Itu di samping mendekatkan diri kepada Allah juga membersihkan hati yang kotor. Mobil itu kalau dipakai terus, gak pernah diservis, gak pernah dibawa ke bengkel, itu kotor. Ya. Hati kalau tidak pernah berzikir itu juga kotor. Faslun, ialah fasal. La tajuzu, tidak boleh
Qiraatul Qur'ani, apa membaca Al-Qur'an, bil ajamiyati, dengan bahasa selain Arab. Bahasa ajami, bahasa selain Arab itu namanya bahasa ajami. Semisal saya pengen gaul Ustadz, pengen bahasa Indonesia saja ketika baca surah Al-Fatihah. Segala puji hanya bagi Allah. Allahu Akbar. Segala puji hanya bagi Allah yang maha pengasih lagi maha. Gak boleh, gak sah solatnya. Atau pakai bahasa Inggris. Segala puji hanya bagi Allah. All praises unto Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Gak boleh meskipun pintar bahasa Inggris. Harus pakai bahasa Arab. All praises, segala puji only Allah, hanya bagi Allah. Nggak boleh pinter mentang-mentang semisal bisa bahasa Indonesia Allahu Akbar, atau pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasa Madura, setejenah poci, itu pakai, kalau pakai bahasa Madura. Lek pakai bahasa Jawa gimana? Gimana? Segala puji bagi Allah, bahasa Jawanya bagaimana? Hah? Gimana? Ya, ini urusan kalian ini. Nanti kalau saya yang mencontohkan, diketawain bahasanya Jawa tapi lughatnya Madura. Nggak boleh. Allahu Akbar, maha besar, kabira, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Gak boleh pakai bahasa Arab. Sekarang tadarus, siapa yang gak bisa tadarus pakai bahasa Al-Quran, pakai bahasa Indonesia. Yang gak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Ya lucu nanti kedengarannya. Biasanya wal asri, demi masa sesungguhnya manusia. Ya lucu nanti nyanyi kalian ya. Pokoknya kalau tadarus pakai bahasa Al-Qur'an. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Gak boleh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Apa? Kecopo ya. Wong-wong kang iman kabeh. Gak boleh. Gak boleh ya. Pakai bahasa Al-Qur'an. Sawaun, sama saja, ahsanah dia bisa, al-arabiyatah bahasa Arab, al-arabiyatah bahasa Arab, aulam yuhsinha, atau tidak bisa bahasa Arab. Ustadz minta dispensasi saja Ustadz, saya kalau belajar ngaji gak usah pakai bahasa Al-Quran. Suruh siapa? Gak mondok. Mondok ya. Nanti walaupun tidak bisa bahasa Al-Quran, belajar jilid dulu. Abah. Tapi gak usah ya. Ustadz saya mau tadarus. Mana Qurannya? Pakai jilid. Pakai mikrofon. Duduk. Bismillahnya enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa bahasa Arab mau tadarus, minggir dulu. Belajar ngaji dulu. Pokoknya saya mau ngaji Ustadz, mau tadarus. Abah
baba, abata. Gak boleh tertawa. Dulu kalian juga begitu. Saya juga begitu dulu. Saya dulu belajar ngaji, nggak bisa langsung seperti ini, langsung bisa tadarus, langsung bisa qiraat, nggak bisa. Sama dulu. Saya dulu belajar kepada ayah saya itu, ayo belajar. Dulu nggak langsung a ba, tapi alif, ba, ta, dulu gitu. Abata. Kok gak bisa kamu? Dulu saya dijewer dulu. Ya. Dulu saya ngaji di musola di depan rumah sama abi saya, sama ayah saya. Kalau adik saya nggak pernah belajar aba, ata, nggak pernah. Itu adik saya yang terakhir itu memang beda. Itu kalau waktunya ngaji makan, ya izin ke orang tua saya mau makan. Setelah isya baru ke musola. Tapi setelah sekolah SD langsung masuk ke musola, langsung baca surah Al-Baqarah. Jadi langsung baca alif lam mim. Tapi jangan ditiru, gak bisa ya. Sawaun sama saja. Kalau saya juga sama kayak kalian, Pak. Proses aa, aba, a, ta, abata sama kayak itu juga ya. Jadi jangan berkecil hati. Semisal punya adik kecil gak bisa ngaji, mau tadarus, ya itu saja pakai jilid, ya, gak apa-apa, kasihan ya. Juga berpahala, karena bukan pahala baca Al-Qurannya, karena Al-Quran tidak ada juz 1, ata, aba, abata, gak ada, juz 1 gak ada ya. Itu bukan diberi pahala karena Al-Qurannya, tapi diberi pahala karena belajar ilmu tentang Al-Quran. Tidak boleh pakai bahasa ajam, bahasa selain Arab. Sawaun sama saja, karena dia ada fi sholatih di dalam sholat, am fi ghairiha atau selain sholat. Dimanapun, kapanpun baca Al-Quran tidak boleh pakai bahasa yang lain. Saya cinta tanah air Ustaz, apalagi tanah Jawa. Pokoknya saya 30 juz pakai bahasa Jawa. Enggak boleh. Fa'in qoro'ah, bila dia membaca biha pada Al-Quran, bacaan Al-Quran, fi sholatih di dalam sholat, ketika bacaan-bacaan bahasa Arab seperti Al-Quran itu dibaca dengan bahasa selain Arab, fi sholatih di dalam sholat, lam tasihha, maka tidak sah sholatuhu, apa sholatnya, tidak sah sholatnya ya. Allahu Akbar, segala puji hanya bagi Allah, enggak sah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menyembah dan kepadamu saya memohon, terus sampai waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Amin. Tidak boleh.
Harus pakai bahasa Al-Qur'an. Dan sunnah ketika membaca surah Al-Fatihah itu tidak digabung, putus-putus, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sunnah tanafus, ambil nafas, diputus-putus ketika membaca surah Al-Fatihah. Tapi boleh disambung, boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi makruh, ya, makruh. Yang sunnah bagaimana? Diputus. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sunnah begitu. Tapi boleh disambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kayak dikejar siapa? Tapi boleh, ya. Semisal ada yang seperti itu, gak usah dilarang. Stop. Gak boleh. Boleh, cuma makruh. Semisal seperti itu, gak usah ditegur. Boleh saja. Wahada ini tidak sah membaca Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia di dalam solat atau bacaan-bacaan yang lain. Hada tidak boleh ini madhabuna, ialah madhab kita. Madhab siapa? Madhab Imam Syafi'i wa madhabu Malik, dan madhabnya Imam Malik, wa Ahmad dan madhabnya Imam Ahmad, wa Daud dan madhabnya Imam Daud, wa Abi Bakar bin Mundir dan madhabnya Abi Bakar bin Mundir, wa qalah dan berkata Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Berkata siapa Imam Abu Hanifah? Yajuzuh, boleh, dzalikah apa baca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Boleh menurut Imam Abu Hanifah. Jadi semisal baca surah Al-Asr jadi semisal baca surah Al-Asr, gak usah wal asr, gak usah demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ada ya lagu seperti itu ya? Ada, tahu kalian? Itu film tahun berapa? 2008 ya? Sudah gak zamannya lihat TV sekarang, lihat YouTube semua. Tidak apa-apa menurut Imam Abu Hanifah membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Al-Quran. Pakai bahasa apa aja boleh. Watasihu, dan sah bihi dengan bahasa lain as-salatu, solat. Enak. Allah Maha Besar boleh, sah menurut Imam Abu Hanifah. Sami Allahu liman hamidah, kan biasanya seperti itu. Pakai bahasa lain, Allah mendengar yang memujinya. Allah Maha Besar. Lucu ya kalau tadarus seperti itu.
Allah Maha mendengar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Enggak. Kalau ikut Imam Abu Hanifah enak. Tapi kalau adzan, ya kalau adzan pakai bahasa Allah Maha besar, nggak biasa. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh. Ya ketawa semua, alhamdulillah. Waqalah dan berkata Abu Yusuf wa Muhammad, siapa Abu Yusuf dan Muhammad? Muridnya Imam Abu Hanifah. Muridnya enggak setuju. Imam Abu Hanifah boleh sholat pakai bahasa selain Arab. Muridnya bilang, muridnya cerdas kayak kalian. Jadi kalau ustadznya bilang seperti itu, muridnya cerdas, saya enggak setuju. Jadi Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf dan Muhammad. Imam, tidak seperti itu Imam. Ya juzuh boleh pakai bahasa lain liman bagi orang lam yuhsin yang tidak bisa man al-arabiyatah bahasa Arab. Ya juzuh boleh liman bagi orang yang lam yuhsin yang tidak bisa man al-arabiyatah pakai bahasa Arab. Menurut muridnya Imam Abu Hanifah, yang tidak bisa bahasa Arab boleh, yang bisa bahasa Arab tidak wala yajuzu dan tidak boleh apa selain bahasa Al-Quran liman bagi orang yuhsinuha yang bisa bahasa Jadi hukumnya tafsil, diperinci. Orang yang bisa bahasa Arab harus pakai bahasa Arab ketika sholat. Ketika baca Al-Quran harus pakai bahasa. Tapi orang yang tidak bisa bahasa Arab itu boleh memakai bahasa selain Arab. Paham? Paham. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.